Selamat datang dalam channel saya. Tema kali ini adalah 7 kesalahan marketing pengusaha bimbel pemula. Sebelum kita masuk pada tema 7 kesalahan marketing pengusaha bimbel pemula, saya pengen dulu memberikan sebuah pengetahuan kepada Anda apa bedanya marketing dengan selling. Banyak orang tidak bisa membedakan aktivitas marketing dengan aktivitas selling. Sebelumnya, apakah Anda sudah tahu apa perbedaan marketing dengan selling? Ya, jelas. Marketing dari bahasa Inggrisnya sudah terlihat market, pasar, berarti aktivitas pemasaran. Selling, sales dari bahasa Inggrisnya penjualan, berarti aktivitas penjualan. Kalau kita memarketing berarti bukan targetnya menjual. Kalau kita menjual berarti targetnya ada transaksi. Itu beda yang pertama. Agar lebih mudah Anda memahami perbedaannya, ini ada sebuah analogi yang menarik yang disampaikan oleh guru bisnis kami, yaitunya tentang kupu-kupu. Marketing adalah proses di mana kita membuat sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga, lalu kemudian kupu-kupu datang menghampiri bunga-bunga tersebut, sehingga kita tinggal bikin sangkar dari kaca, kemudian tutup itu rapat-rapat, kasih lewat jalan udara dan seterusnya, kemudian tinggal bikin taman kupu-kupu, insert 5.000, gitu contoh misalkan. Jadi yang pengen lihat bayar 5.000, ada 100 orang, Anda berarti sudah sekian penghasilan Anda. Itu marketing. Jadi ciptakan dulu pasarnya, nanti kalau pasarnya sudah ada, maka orang akan meramaikan pasarnya, baru dia akan earning money untuk kita, menciptakan uang untuk kita. Sementara selling adalah proses di mana kita membeli tangguk kupu-kupu, lalu kemudian kita berlari-lari mengejar kupu-kupu yang ada di alam bebas. Itu proses selling. Capek ya, hasilnya pun ya bisa, kalau Anda punya energi yang kuat, hasilnya bisa maksimal. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh pengusaha pemula seperti saya misalkan adalah, seperti kami, adalah kita tidak bisa membedakan marketnya bimbel ini siapa sih sebenarnya. Apakah Anda pernah sadar? Ternyata di bimbel itu kita punya yang namanya 2 market atau 2 pasar. Selama ini rata-rata pengusaha pemula bimbel pasti mendefinisikan bahwa market mereka hanya siswa. Padahal market kita ada yang kedua, yaitunya orang tua. Siswa disebut sebagai user produk kita, dia yang menggunakan produk kita. Sementara orang tua adalah buyer, yang akan membayar, yang akan mengeluarkan uangnya untuk memutuskan belajar di tempat kita. Menurut Anda penting mana? Kita promosi ke user atau ke buyer? Kita promosi ke orang tua atau ke siswa? Ya sama-sama penting, cuman pengusaha bimbel pemula harus bisa membedakan tools marketing yang digunakan ketika kita menyasar user dan ketika kita menyasar buyer. Kita harus bisa membedakan di mana user berkumpul, di mana buyer berkumpul. Kita harus bisa melatih front office kita, bahasa apa yang digunakan untuk meng-closing buyer, dan bahasa apa yang digunakan untuk menginfluence user agar mau mengajak orang tuanya sebagai buyer datang ke bimbel untuk closing di situ. Nah, ini proses marketing yang sangat complicated dan menarik. Dan kesalahan pertama sering dilakukan oleh pengusaha pemula adalah mereka tidak bisa membedakan target market mereka. Yang kedua, belajar dari tadi, banyak pengusaha pemula seperti kami tidak bisa membedakan antara marketing dengan selling, sehingga apa yang terjadi? Aktivitas marketing di bimbel tersebut dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat hanya promosi saja. Nah, ini kesalahan kedua. Kesalahan kedua yaitu terlalu fokus promosi dan melupakan faktor lainnya dalam bimbel. Pada tahun 2015, waktu itu saya sebagai salah satu pimpinan badan usaha milik daerah di Sumatera Barat, kami menseleksi calon kepala marketing. Dan waktu itu saya sampai pada salah seorang peserta yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tanya dia, apakah Anda tahu perbedaan antara marketing dengan selling? Wah, luar biasa. Dia menjawab, marketing itu Pak, itu bukan sekedar aktivitas promosi. Marketing itu aktivitasnya terintegrasi dalam satu perusahaan. Senyumnya front office melayani orang dalam beli tiket, itu juga marketing. Ramahnya tukang parkir di wahana parkir kita, itu juga marketing Pak, katanya. Kebersihan tempat wisata kita juga marketing. Kemudian kenyamanan mereka dalam berkunjung, berbelanja, tidak tertipu dengan harga yang markup gitu ya, itu juga marketing. Luar biasa sekali
orang ini menjelaskan bahwa proses marketing bukan hanya sekedar proses promosi atau promosi dan promosi lagi. Tetapi marketing adalah proses terintegrasi mulai dari A sampai Z. Mulai dari front office, keuangan, SDM, dan seterusnya itu merupakan proses integrasi marketing. Nah, pengusaha pemula rata-rata belum memahami bahwa proses marketing itu adalah menyeluruh. Rata-rata mereka masih memahami bahwa proses marketing itu hanya sekedar bagi-bagi brosur, presentasi di kelas-kelas. Yang ketiga, rata-rata pengusaha bimbel pemula yang kami temui dan juga kami waktu di awal-awal dulu membangun bisnis hanya melakukan promosi secara momentum, tidak kontinu. Bahkan ketika ditanya apakah Anda punya program promosi dalam 1 tahun, maka jawabannya tidak ada. Rata-rata seperti itu. Promosinya rata-rata dilakukan hanya bersifat momentum. Momentumnya cuma ada 2 biasanya. Pertama, momentum orang naik kelas, itu biasanya masuk kelas bagi brosur. Atau yang kedua, momentum semester 2, masuk kelas bagi brosur. Itu rata-rata reguler promosi yang digunakan oleh pengusaha bimbel pemula. Oleh karena itu, kepada Anda yang punya bimbel, bikinlah program promosi marketing yang sudah terpola, terukur, dan jelas, yang sudah sesuai dengan tools yang tepat ke user dan ke buyer dalam jangka waktu 1 tahun secara kontinu. Itu dibangun terus. Nah, kalau ini Anda lakukan, maka insya Allah kami percaya kekuatan Anda akan lebih maksimal dalam menjaring yang namanya target market yang Anda sasar. Yang keempat, key people. Dalam bisnis bimbel, kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha pemula itu rata-rata mereka tidak melibatkan key people atau orang-orang kunci dalam bimbel. Orang kunci dalam bimbel itu biasanya ada guru, yang kedua ada siswa. Bagaimana cara melibatkan mereka? Ya, kalau guru, Anda bisa melibatkan guru yang berprestasi. Kalau dia mau jadikan brand ambassador, cukup mengajar 1 kali saja di bimbel Anda, tapi gajinya agak besar gitu ya. Kemudian jadikan brand ambassador dan kasih dia fee per orang yang daftar di bimbel Anda. Ketika bimbel Anda sudah punya brand ambassador guru terbaik atau mungkin juara olimpiade guru se-Indonesia misalkan begitu ya, kalau bisa Anda libatkan, atau master guru di kota Anda, libatkan brand dia, kemudian sebarkan spanduknya banyak-banyak di brosur, cantumkan namanya misalkan, maka ini menjadi faktor pendongkrak dalam pemasaran kita. Dan ini jarang dilakukan oleh pengusaha bimbel pemula dengan alasan tidak punya koneksi. Rata-rata begitu. Dan yang kedua, key people-nya adalah siswa. Kita jarang sekali menampilkan, yang pertama adalah foto siswa dengan testimoninya setelah belajar di tempat kita. Seperti kami misalkan di Winners, kami pernah waktu itu melatih atau membimbelkan seorang siswa, sebut saja namanya X. X ini sebelum dia les di tempat kami, kelas 1 SMP semester 1, dia hanya ranking 7. Kemudian dia les di Winners, semester 2-nya langsung terima rapor. Apa yang terjadi? Wah, Masya Allah, luar biasa. Dia langsung juara 1. Kemudian kelas 2-nya, dia terima rapor lagi, masih di Winners, dia juara 1 umum. Ketika dia jadi juara 1 umum, apa yang terjadi teman-teman? Ini luar biasa, unpredictable. Akhirnya satu kelas 35 orang masuk ke Winners gara-gara influence dari si X ini. Ini yang saya sebut sebagai proses marketing. Bahwa marketing membentuk kebun bunga sehingga nanti kupu-kupu akan datang ramai-ramai. Jadi marketing bukan proses hanya sekedar bagi-bagi brosur saja. Nah, key people ini sering dilupakan oleh orang-orang. Kalau Anda punya key people di bimbel Anda, apakah itu guru, apakah itu siswa, maka manfaatkan, tanda kutip, kemudian dieksplorasi sedalam-dalamnya sehingga orang nanti mengenal bimbel Anda adalah sebagai bimbel yang profesional. Yang kelima, teman-teman, database. Saya tanya, Anda sudah berapa tahun membangun bimbel? Apakah Anda punya database siswa Anda? Tidak. Apakah Anda punya database guru-guru Anda? Tidak. Apakah Anda punya database nomor telepon orang tua? Tidak. Berarti itu kesalahan yang Anda lakukan dan juga kami lakukan dulunya. Oleh karena itu, perbaiki ini. Sebaiknya setiap formulir yang diisi oleh siswa itu direkap, kemudian dipindahkan ke dalam satu buku database. Database itu bisa berisi nomor handphone, nama, alamat, pekerjaan, kelas, dan sebagainya. Dan sebaiknya kalau bisa Anda punya banyak database, itu akan semakin bagus, memudahkan Anda untuk memblasting nanti promosi berikutnya. Dan yang keenam, ini hati-hati. Rata-rata semua pengusaha tidak hanya bimbel melakukan ini, yaitunya promosi berlebih-lebihan.
Orang itu tidak suka ketika sudah mendapatkan flyer promosi kita, dijanjikan A, B, C sampai F. Ternyata ketika dia daftar ke tempat kita hanya memenuhi dari A sampai D, E dan F-nya tidak terpenuhi. Maka ini akan menjadi sebuah kekecewaan yang parah. Kalau dia saking kecewanya, syukur dia kecewanya hanya sekedar untuk dirinya pribadi. Kalau dia saking kecewanya dia ceritakan pada orang lain, maka yang terjadi adalah itu mampu mengurangkan jumlah customer Anda, jumlah orang yang percaya pada bimbel Anda. So, hati-hati. Saran kami, jangan promosi berlebih-lebihan. Promosilah seadanya. Promosilah sewajarnya saja. Misalkan contoh kasus di Bimbel Winners, waktu itu kami berikan promosi bahwa bisa konsultasi PR setiap hari gratis. Nah, sebenarnya ada tanda bintangnya kecil tapi nggak kelihatan. Tanda bintangnya ini adalah sesuai jadwal guru yang hadir waktu itu. Orang tua tidak membaca itu, dia hanya mendefinisikan dalam otaknya bahwa konsultasi gratis setiap hari. Sehingga datanglah anaknya setiap hari. Ternyata pada hari itu nggak ada gurunya, mereka kecewa dan mereka menyimpulkan tanpa konfirmasi kepada pihak bimbel bahwa bimbel kita ingkar janji. Nah, sebaiknya dalam promosi jujur-jujur saja. Kalau Anda tidak ada wifi, sebut tidak ada wifi. Dan akhirnya kami berubah, kami sebut tidak ada wifi dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan itu, kita jujur-jujur saja. Kalau teman-teman yang muslim, saya juga muslim, ya Nabi kita mengajarkan kalau berdagang itu jujur. Kalau kormanya busuk, bilang busuk. Kalau kormanya muda, bilang muda. Kalau kormanya bagus, bilang bagus. Ya tidak salah. Kalau orang tidak suka dengan produk kita, ya berarti itu bukan rezeki kita. Ini prinsip langit, bukan lagi prinsip tentang teori-teori bisnis yang ada di bumi ini. Jadi rezeki Allah yang ngatur, jangan khawatir. Kalau kita percaya pada rezeki Allah, maka insya Allah dia tidak akan lari kemana. Penyakit promosi berlebih-lebihan biasanya dilakukan oleh pengusaha bimbel pemula. Kenapa? Karena mereka pengen mencitrakan bimbel mereka bombastis, fantastis, very laba-laba home. Seperti nyanyi begitu ya. Jadi ini jangan dilakukan. Kalau Anda punya promosi maksudnya ini ya, big deals gitu ya. Kalau Anda punya penawaran yang besar, yang menarik, maka penuhi dua hal ini. Pertama, tepat waktu. Kalau Anda menjanjikan misalkan ada bonus t-shirt atau baju kaos untuk 10 pendaftar pertama sebelum tanggal 25, ya penuhi sebelum tanggal 25, kasih dia baju kaosnya begitu. Kemudian yang kedua, selain tepat waktu, yang kedua yang paling penting adalah sesuai ukuran, merek, jumlah, warna, kualitas, dan sebagainya. Misalkan Anda janjikan baju kaos, jangan tiba-tiba dirubah jadi pin karena Anda menganggap bahwa bimbel kita rugi kalau pakai kaos. Lebih baik kasih pin saja, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita janjikan. Dan ini kesalahan fatal kalau Anda lakukan juga. Yang ketujuh, teman-teman, kesalahan pengusaha bimbel pemula dalam bidang marketing adalah mereka tidak pernah mengukur tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi program marketing mereka. Apa bedanya efektivitas dengan efisiensi? Efektivitas adalah di mana kita punya sebuah senjata, sebuah tools marketing yang mampu menghasilkan siswa paling banyak, itu disebut sebagai efektif. Berarti promosinya efektif. Sementara kalau efisien adalah dengan biaya yang rendah masih mampu menghasilkan siswa yang baik, maka itu disebut sebagai efisien. Atau mudahnya begini, membunuh nyamuk dengan bom atom itu efektif. Nyamuknya bisa mati. Tidak hanya nyamuknya yang mati, tapi semua orang juga akan mati di tempat itu. Efektif tapi boros. Bom atom, boros, mahal, miliaran biayanya. Itu disebut sebagai efektif. Efisien, membunuh nyamuk dengan menggunakan misalkan obat nyamuk, itu baru efisien. Nah, itu contohnya. Jadi, pengusaha pemula rata-rata tidak melakukan yang namanya mengukur efektivitas dan efisiensi dalam program marketing dan pemasaran mereka. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya gampang. Kalau Anda pengen mengukur efektivitas, maka setiap Anda promosi, kemudian setiap orang daftar ke bimbel Anda, di formulir tersebut cantumkan dari mana Ibu atau Bapak dapat informasi kami, bikin brosur, presentasi di kelas-kelas, dari siswa, referensi dari tetangga, dan seterusnya. Itu cara mengukur yang namanya efektivitas mode promosi. Kemudian mengukur efisiensi mode promosi bagaimana? Gampang, tinggal Anda hitung berapa beban biaya setiap tools promosi yang Anda gunakan.
Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya bukan orang yang sempurna. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan Anda terhindar dari 7 kesalahan ini. Dan saya doakan semoga semuanya sukses. Jangan lupa jika Anda suka like, jika Anda tidak suka dislike. Dan jika Anda merasa ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, silahkan di-share dan mohon juga di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.